Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Buat pagi ini kita bangun dan kita sehat. Kita akan melanjutkan firman Tuhan. Video yang lalu itu tentang hal menghakimi. Jadi supaya kita mengerti akan yang namanya firman Tuhan itu, kita diberikan juga pengertian, bahkan kadang-kadang contoh ya. Tapi memang harus kita undang selalu Roh Kudus untuk memberikan pengertian-pengertian bagi kita supaya kita memahami. Tapi kalau waktu video yang lalu itu hal menghakimi, Tuhan sudah bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan katanya kalau kamu menghakimi orang, dan bagaimana kamu cara menghakimi orang, atau ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang, seperti itu juga akan diukurkan kepada kamu. Makanya jadi hal-hal menghakimi ini kita harus hati-hati. Di sini kita akan melanjutkan lagi firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkannya, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih atas pagi ini, atas hari ini, Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Bapa, saat ini juga kami anak-anak-Mu akan membaca kembali firman-Mu. Ajari kami Bapa. Bapa, ajari kami juga untuk mengerti akan firman yang akan kami baca nanti. Berikan kami Bapa, apa maksud dan esensi yang Engkau ingin sampaikan. Banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Untuk pagi ini, videonya nggak akan panjang karena juga ayatnya juga nggak akan panjang ya. Matius 7 ayat 6. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kalau kita baca ini, firman Tuhan ini agak bingung ya sebenarnya. Makanya di dalam firman Tuhan ini kita harus meminta kuasa Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus supaya kita memahami. Karena kadang-kadang di Alkitab sendiri dia memakai simbol atau bahasa puitis atau bahasa perumpamaan dan sebagainya. Jadi kadang kita nggak paham gitu, nggak yang apa ya maksudnya seperti itu. Tapi seperti yang aku baca ini ya, dan kalau mau dibilang kayak seperti kehidupan kita, kalau dibilang itu kehormatan ya, seperti kayak mutiara ya, atau yang berharga atau yang kudus, itu kan sesuatu yang sangat-sangat tidak murahan ya, bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Jadi sesuatu yang berharga apalagi yang kudus. Dan katanya jangan kamu berikan kepada anjing, yang satunya jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Jadi anjing atau babi itu sebenarnya simbol bagi hal-hal atau misalnya orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan atau orang-orang yang tidak menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Ya tidak mungkinlah kita melemparkan mutiara contohnya langsung ke babi. Ngapain kita lemparkan gitu? Dan juga kalau mau logikanya, mutiara itu kan harusnya kita simpan karena itu berharga dan mahal ya. Atau sesuatu yang kudus contohnya. Kan nggak mungkin. Maksudnya itu mutiara atau yang sesuatu yang kudus itu jangan kita kasih, bukan kasih dalam artian kita boleh kita menasihati seseorang, boleh kita memberikan pengarahan ya, tapi seperti yang sebelum firman ini, kita ambil dulu balok di mata kita ya, baru kita bisa mengambil selumbar yang di mata saudara kita, begitu. Jadi jangan kita ya seperti aku bilang, jangan kita membenarkan diri karena kita ini semuanya orang berdosa. Itu saja. Kalau misalnya mau dibilang yang mutiara ini kita lemparkan ke babi atau anjing, itu kita harus bijaksana ya. Jadi kadang-kadang nasihat atau pengajaran, ya kita juga lihat-lihat juga. Maksudnya kalau orang yang mau, kita bisa kasih tahu. Tapi kalau orang yang katakanlah dia nggak percaya dengan Tuhan, kita sampai kapanpun nggak akan dia percaya. Tetapi kita hanya mengingatkan saja. Urusan dia mau percaya mau nggak ya silahkan. Cuman kita nggak perlu memaksa. Atau kita nggak perlu seperti tarik-tarik orang harus begini, harus begono gitu. Enggak. Dan Tuhan nggak suka juga. Karena Tuhan sendiri aja memberi kebebasan, free will ya.
kepada setiap manusia, kepada setiap saya dan Anda gitu loh. Ya. Kalian juga harus mengerti maknanya itu enggak yang kita lemparkan mutiara, bukan kayak gitu. Jadi ya itulah maksudnya. Jadi perumpamaan kayak anjing sama babi itu ya itu bagi orang-orang yang menolak atau yang kayak nggak mau menerima ajaran atau ya bebal, bisa dibilang juga seperti itu. Nah, kalau kita memang sudah memberikan itu mereka menolak, ya udah kita doakan saja ya. Kita doakan mereka supaya mereka dibukakan, karena kalau nggak Tuhan memilih itu sulit juga ya. Bahkan kita sampai berbui-bui ya, mulut kita ini berbusa-busa mau bicara sama mereka, mereka nggak akan dengar ya. Tapi kita doakan, karena kalau sudah Tuhan bekerja, siapapun tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Itulah maksud dari firman Tuhan ini. Semoga kita tetap berada di dalam firman Tuhan. Semoga kita kuat di dalam firman Tuhan, karena aku sendiri juga selalu membuat video ini untuk diriku juga ya, untuk pembelajaran, untuk mengingatkan aku supaya alarm-alarm di dalam pikiran dan hatiku ini tetap menyala untuk memuliakan nama Tuhan saja, bukan namaku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah, begitu baik, dan begitu menyehatkan tubuh-tubuh kami. Bapa, kami di sini anak-anak mengucap syukur Bapa atas kasih karunia berkat yang begitu luar biasa kepada kami. Kami sehat Bapa. Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Ajari kami Bapa, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu, seperti kami melemparkan mutiara ke babi ataupun memberikan hal yang kudus kepada anjing. Biarlah Engkau mengajari kami Bapa, supaya kami juga bijaksana dalam memberikan informasi, dalam memberikan ajaran, supaya kami tidak melukai atau menyimpang daripada ajaran-Mu Bapa. Bapa, biarlah kiranya kami selalu mengikuti firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan. Amin.